Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Semuanya di sini semuanya sehat kan? Alhamdulillah sehat. Eh, Seperti biasa kita melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya kita hari ini itu akan belajar tentang puisi. Apa itu puisi? Unsurnya apa aja, ciri-cirinya, tujuannya. Untuk tujuannya udah jelas ya, untuk hiburan, menghibur atau menyampaikan sebuah perasaan. Jadi sebelum kita masuk ke teori materi, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana anak-anak? Kita mulai aja ya, langsung ya, tanpa basa-basi. Ya, apa itu sebenarnya puisi? Gitu. Puisi adalah sebuah karya sastra yang dibacanya itu dengan irama, intonasi, dan bacaannya berbeda-beda. Jadi puisi itu biasanya ini sebuah kata-kata atau sebuah lontaran perasaan seseorang, sang karya ya, itu untuk menyampaikan perasaannya ke publik, ke masyarakat. Itu melewati puisi juga bisa, atau bisa saja menyindir atau bagaimana. Biasanya kalau kalian baca-baca dulu ya, aktivis tahun 98 itu banyak puisi yang memang itu agak menyindir di aparat ya. Salah satunya itu ada di Biji Tukul, itu dia bikin puisi juga di situ. Terus langsung ke unsur-unsurnya ya. Jadi di unsur-unsurnya itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Dan intrinsik ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fisik, terus yang kedua itu ada batin. Nah, di fisiknya itu apa? Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Nah, biasanya penyair ini yang itu membuat puisinya pakai kata-kata apa nih? Karena ada yang pakai kata-kata atau bahasa yang biasa saja, ada yang pakai bahasa yang tinggi, yang perlu dipahami. Nah, terus yang kedua ada imajinasi. Imajinasi ini menggunakan indera manusia, di mana seorang pengkarya itu berimajinasi. Nah, ini bagusnya gimana? Perasaannya dilontarnya gimana? Gitu. Terus yang ketiga itu ada kata konkret. Kata ini merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imajinasi. Nah, dari kata tersebut terjadilah imajinasi berangan-angan. Andaikan seperti ini gitu. Misal lah ya, teman-teman juga bisa, anak-anak bisa bandingin ya. Gaya bahasa yang selanjutnya ya. Ini yang keempat itu ada gaya bahasa. Jadi di gaya bahasa ini juga macam-macam ya. Semua puisi nggak semuanya itu sama gaya bahasanya, tetap berbeda-beda. Di sini itu penggunaan bahasanya bersifat seolah-olah itu menghidupkan atau menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Tuh. Terus yang kelima ada rima atau irama, merupakan sebuah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah ataupun pada akhir puisi. Nah, di sini itu di mana naik turunnya nadanya ketika ada kata ini, iramanya seperti apa di situ ya. Itu unsur fisiknya di situ. Terus yang terakhir itu ada tipografi atau perwajahan, bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata tepi kiri dan kanan tidak mengatur baris. Jadi puisi itu entah itu akan menjorok ke kanan atau ke kiri, itu di sini diatur di tipografi.
fisik ya, terlihat loh. Nah, terus yang selanjutnya itu ada batin. Nah, di batin masih ingat ya, ini kita masih membahas unsur intrinsik. Ini yang kedua, ini batin. Nah, unsur batin itu yang pertama ada tema. Tema itu biasanya berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan oleh sebuah puisi. Jadi keseluruhan temanya itu apa. Nah, yang kedua ada rasa atau feeling puisi merupakan sang penyair. Nah, di sini itu sang penyair juga mempunyai rasa yang dimana bagaimana menyampaikan puisinya, apakah dia sedang sedih, marah, senang, bahagia, itu di situ ya. Terus yang selanjutnya itu ada nada. Nah, nadanya ini juga masuk dalam suasananya. Ketika suasananya sedang sedih kan mesti nadanya pelan. Dan ketika suasananya sedang marah itu kan pasti otomatis bakal keras nadanya itu ya. Terus yang terakhir itu ada amanat. Jadi setiap puisi itu semuanya itu mempunyai amanat. Amanatnya yang diambil dari puisi tersebut itu apa? Terus kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Di unsur ekstrinsik itu ada bentar. Biografi yang dimaksud untuk unsur biografi latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi. Jadi biodata ya, biodata sang penyair. Misal dari Aldo bikin puisi. Nah, latar belakangnya Aldo seperti apa nih? Apakah di keluarganya itu broken home sampai bisa dia menciptakan puisi yang seindah itu, yang serasa itu, sampai dia itu bisa menjiwai, sampai puisinya itu benar-benar dapat buat dia. Yang mendengarkan itu wah, dia sampai tersentuh hatinya. Terus yang kedua itu ada unsur nilai. Nah, di unsur nilai ini kan maksudnya itu puisinya itu bernilai apa? Bernilai sosial kah, agama kah? Bisa aja di situ mesti di setiap puisi itu mempunyai nilai-nilai tertentu gitu ya. Terus yang ketiga itu ada unsur masyarakat. Maksud unsur masyarakat ini kondisi sosialnya itu seperti apa? Kalau itu kan latar belakangnya si Aldo. Nah, ini masyarakat lingkungannya dia itu seperti apa? Bisa saja ada yang membuat puisi yang dia itu mempuisikan atau perasaannya dia itu apa namanya? Meluapkan perasaannya lewat puisi karena tetangganya pada rewel atau bagaimana itu kan bisa saja itu di situ. Oke. Terus sebenarnya ciri-ciri puisi itu seperti apa aja sih? Tadi kan kita sudah berbicara puisi itu apa, unsurnya itu apa saja. Sekarang ciri-ciri puisinya ya. Biasanya itu ada nama pengarang atau penulis. Misal dari Banyumas sendiri ya, Jawa itu karena saya dari orang Jawa ya, jadi saya ngomong apa namanya, sang penyair dari Jawa Ahmad Tohari. Puisi ini karya Ahmad Tohari, nanti baru puisinya. Nah, terus yang kedua itu tidak terikat jumlah baris. Jadi terserah kalian mau bikin apa-apa. Kalian pernah dengar nggak yang puisi dor dor dor? Udah itu. Cuma itu, tapi maknanya dapat di tahun berapa waktu itu ya bikinnya ya. Nah, itu bertemakan atau mengisikan tentang penembakan. Terus yang selanjutnya itu mempunyai gaya bahasa
yang dinamis atau berubah-ubah. Jadi di sini juga puisinya itu bermacam-macam ya, gaya bahasanya seperti apa, yang mungkin bait pertama bahasanya seperti apa, di bait kedua itu bahasanya seperti apa. Nah, terus untuk yang keempat itu ada, biasanya itu puisi cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi. Biasanya misal nih, kalau misal dari atas ke bawah semua ya rapi terus sejajar. Ada juga yang agak geser kanan, nanti bait keduanya agak geser kiri, nanti geser lagi ke kiri, atau nanti yang ketiganya geser lagi yang kayak pertama gitu. Biasanya seperti itu. Nah, lanjut di sini itu ada jenis-jenis puisi ya. Kalau di sini itu jenis-jenis puisinya itu ada puisi modern dan lama. Biasanya modern itu berisikan naratif, lirik, dan deskriptif. Kalau misalnya yang lama itu seperti pantun, syair, tribun, terus mantra, dan nah biasanya kalau misalnya yang lama nih ya, kalau yang lama itu kalau orang-orang dulu nih di rumah bapak itu kan di Jawa kan banyak yang kayak kembang gula apa gitu, kembang yuk terus nangis yuk gitu ya. Kalau orang Jawa itu pasti punya lagu yang kayak gitu, itu sebenarnya bisa dijadikan puisi juga. Nah, terus untuk yang modern itu yang puisi-puisi yang zaman sekarang itu yang menyampaikan di depan masyarakat untuk hiburan, untuk apa itu. Itu untuk jenis-jenis puisi yang sekarang. Nah, nanti Bapak kasih tugas untuk anak-anak menganalisis ya, cukup menganalisis untuk unsur intrinstiknya yang apa namanya, fisik dan batin, itu di analisis. Nanti Bapak kasih tugas itu untuk anak-anak. Puisinya pakai puisi apa namanya, Ahmad Tohari aja. Ahmad Tohari, bebas, judulnya bebas dari kalian, boleh milih yang menurut kalian juga itu gampang. Nah, itu aja dari Bapak ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, silakan tanya aja, japri aja. Oke. Hari ini nihil kan ya? Hari ini nihil. Oke. Alhamdulillah nihil. Jadi nanti absennya Bapak, karena absennya juga ketinggalan ya. Terima kasih perhatiannya. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.